melaju dari arah timur Purworejo ke arah barat Kemiri. Setibanya di lokasi, diduga sopir mengantuk lalu truk oleng ke kanan hingga menabrak pembatas jembatan dan terjebur ke sungai. Sopir truk dapat menyelamatkan diri setelah truk yang dikemudikannya berada di dasar sungai. Korban kemudian meminta pertolongan warga sekitar usai berhasil keluar dari kendaraannya. 2 unit mobil derek diterjunkan untuk mengevakuasi truk bermuatan pasir ini. Malam, jadi semula ada truk dam AA1565NC melaju dari arah timur ke barat, sesampainya di lokasi karena diduga mengantuk, KBM oleng ke kanan dan menabrak pembatas jembatan, kemudian jatuh ke sungai untuk kedalaman sekitar 5-6 meter. Sementara sopir truk dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka dari peristiwa tersebut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kecelakaan truk yang jatuh ke sungai diduga karena sopir mengantuk di Purworejo, Jawa Tengah menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selangkah lagi menunggu pelantikan, Laksamana Yudo Margono akan resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Prestasi gemilang karir cemerlang, Laksamana Yudo Margono menyatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi anggota TNI yang arogan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Seorang ayah dan 2 orang anaknya yang berusia 7 tahun dan 1 tahun tewas dalam kebakaran rumah yang dijadikan usaha jasa cuci pakaian. Ketiga korban tidak bisa menyelamatkan diri akibat terjebak kobaran api. Korban dibawa ke 3 orang tewas dalam kebakaran rumah yang dijadikan tempat usaha jasa cuci pakaian di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Tangerang, Banten. Korban adalah Nanang 21 tahun dan 2 orang anaknya yakni Ali berusia 7 tahun dan Saka berusia 1 tahun. Api pertama kali terlihat dari ruangan depan. Menurut warga sempat terdengar suara ledakan. Saat kejadian, korban Nanang yang bekerja sebagai karyawan laundry ditemani 2 orang anaknya terjebak di rumah yang terbakar hingga tewas. Sebanyak 70 personel pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Terus posisi emaknya kan di luar, posisi anaknya yang kecil itu tidur di bawah, yang nomor itu lagi mandi, yang satu lagi kena dari lampu tidur di atas mungkin. Nah gitu mungkin kita tolong kali, nggak dengar nggak pada panik semua. Garis polisi dipasang agar tidak ada warga yang memasuki area bekas kebakaran demi memudahkan proses penyidikan. Polisi dalami penyebab terjadinya kebakaran yang menewaskan 3 warga di perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang. Polisi memastikan rumah terbakar digunakan sebagai tempat usaha cuci pakaian. Warga mendatangi rumah korban kebakaran di perumahan Taman Cikande, Jayanti, Tangerang, Banten. Kehadiran warga untuk menyampaikan duka cita dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga Nanang 21 tahun dan 2 orang anaknya, Ali berusia 7 tahun dan Saka berusia 1 tahun, tewas akibat kebakaran. Polisi masih memasang garis polisi di TKP karena kasus ini masih dalam penyelidikan Inafis Polresta Tangerang. Kalau berbicara kesengajaan dan lain sebagainya, itu sampai saat ini masih proses penyelidikan karena dari tim Inafis dari Polresta Tangerang masih melakukan olah TKP lanjutan. Mungkin nanti untuk keterangan lebih lanjut, kesimpulannya seperti apa, nanti akan dijelaskan dari tim Inafis. korban dibawa ke Kamis sore, warga perumahan Taman Cikande dihebohkan dengan musibah tewasnya seorang ayah bersama 2 anaknya.
Ketiga orang ini tewas mengenaskan akibat tidak bisa meloloskan diri dari kebakaran rumah sekaligus tempat usaha cuci pakaian. Melaporkan, minta bantuan dari Yuda dari Makodam. Akibat anak bermain api, sebuah rumah berlantai 2 terbakar di kawasan padat penduduk, Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Jumat sore. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang terluka. Sebuah rumah berlantai 2 di kawasan permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur terbakar Jumat sore. Kebakaran diduga akibat seorang anak yang bermain api di lantai 2 rumah. Beruntung anak tersebut selamat saat melihat api membesar. Saya tidur, orang pada ngomong di rumah ada asap gak, masak gak, enggak. Coba di belakang katanya ke dapur pada ke dapur, tapi nggak ada. Emang benar katanya di dalam agak ngebul. Pas naik ke loteng, abang saya langsung teriak, Masya Allah, katanya itu api gede banget. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 1 orang warga terluka karena terjatuh saat memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. 10 kurang lebih yang terbakar adalah di lantai 2, habis untuk yang di lantai 1-nya setengah dari ruang tamu sampai ke dapur. Sempat ada korban, Bang? Kalau korban tadi sempat ada yang coba madamkan, itu terjatuh dan sudah di... Sementara total kerugian material akibat terbakarnya rumah 2 lantai seluas kurang lebih 3 kali 10 meter persegi ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Curah hujan tinggi disertai angin kencang membuat tembok pembatas di sebuah bank di Tangerang Selatan roboh. Akibat peristiwa tersebut, 4 minibus ringsek karena tertimpa material reruntuhan tembok. Beginilah kondisi tembok pembatas sebuah bank yang roboh di Tangerang Selatan pada Kamis malam. Diduga tembok ini tak kuat menahan angin kencang saat hujan deras mengguyur Tangerang Selatan sejak siang hingga malam. Akibat peristiwa ini, 4 minibus ringsek karena tertimpa material reruntuhan tembok. Ya, ini dikarenakan tembok ini dengan ketinggian 4 meter, panjang kurang lebih ada 30 meter. Itu batas pembatas dari tembok sama tembok bangunan Jimniaga Finance sama jalan. Jadi dimungkinkan karena hujan deras dari siang tertumpuk air akhirnya roboh. Dan untuk sementara saya laporkan bahwa kerugian itu berupa ada 4 mobil. Sementara itu hingga Jumat pagi, sisa reruntuhan material longsor tembok masih nampak dan belum juga dibenahi. Bahkan 4 unit minibus juga masih tertimbun material longsoran dan kendaraan tidak dapat parkir di area gedung. Tak hanya itu, sisa tebing longsor dengan ketinggian 4 meter ini juga dipasangi garis polisi agar warga sekitar tidak mendekatinya. Seorang suami di Bandung Barat, Jawa Barat tega menyiram air keras ke wajah istrinya. Pelaku diduga kerap melakukan KDRT terhadap istrinya. Warga di Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang dikejutkan dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Dini Septi Widayanti, ibu 2 anak, yang disiram air keras oleh suaminya sendiri, Daniel Satria. Penyiraman terjadi di gang dekat rumah orang tua korban. Pelaku memancing anak mereka untuk bertemu korban. Pelaku dan korban diketahui sudah 3 tahun pisah rumah karena pelaku kerap melakukan KDRT. Pelaku berniat rujuk namun ditolak korban. Sering berantem terus gitu, makanya saya pusing ya untuk memutuskan udahlah kalau gini pisah aja gitu. Tapi dia mungkin nggak mau Pak, makanya dia berencana kemarin ke anaknya bilang itu sengaja papa rusak Mimi supaya tidak laku lagi katanya gitu. Jadi sengaja itu disiram air keras supaya tidak laku lagi karena dia mungkin cinta gitu ya tapi merusak. Dia salah. Iya. Korban saat ini dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka bakar di wajah dan sekujur tubuhnya. Sementara suaminya masih dalam pencarian polisi. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, suasana belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Depok diselimuti isak tangis para murid karena rindu belajar dengan guru. Sejak lahan sekolah mereka bersengketa, para siswa diajar oleh relawan. Inilah suasana mengajar di sekolah SDN Pondok Cina 1 Beji Depok, Jawa Barat. Belasan murid kelas 1 menangis saat proses belajar dilakukan oleh guru relawan. Gurunya nggak jadi SD Pocong 5. Para murid bersedih karena rindu belajar bersama guru mereka seperti sedia kala. Guru relawan pun berusaha menghibur para siswa agar bisa melanjutkan pelajaran. Gurunya nggak jadi SD Pocong 5. Emang kamu udah berapa lama nggak ketemu Bu Indah? Bukan hanya para murid, kesedihan juga dirasakan orang tua siswa yang berharap para guru bisa datang menjenguk para siswa di sekolah. Tolong hampirin anak kami, datangi anak kami, kasih mereka semangat. Ya, sejam, 2 jam nggak apa-apa deh, yang penting mereka bisa tatap muka dengan bu guru. Apalagi hari Senin mereka pada mau ujian akhir semester, tolong kasih semangat. Dari hasil audiensi orang tua siswa dengan Pemkot Depok terkait polemik rencana pembangunan masjid di lahan sekolah, para siswa diizinkan bertahan untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester. Setelah itu, para murid sudah harus pindah ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5 pada 12 Desember 2022.